Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu dosen. Saya Nicholas Henry Wijaya, salah satu peserta magang Kampus Merdeka di Tiket.com akan mempresentasikan hasil magang saya selama 6 bulan ini di Tiket.com sebagai Software Quality Assurance Intern. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan saya bawakan, dimulai dari proses pencarian tempat magang dan akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama terkait dengan proses pencarian tempat magang. Ada 4 tahapan besar yang saya lakukan terkait untuk mencari tempat magang di program Magang Merdeka ini. Yang pertama saya mencari dan mendaftar pada website Kampus Merdeka, website official yang disediakan oleh Kemendikbud. Lalu yang kedua, setelah saya lulus dari CV screening, saya mengerjakan tes tertulis yang diberikan oleh Tiket.com. Lalu di tahap ketiganya, saya melakukan wawancara dengan user yang merupakan full-time dari Software Quality Assurance di Tiket.com. Yang keempat, saya mendapatkan offering letter dan menandatangani offering letter tersebut. Selanjutnya terkait dengan profil perusahaan dan posisi penempatan. Tiket.com merupakan perusahaan OTA atau Online Travel Agent yang menyediakan berbagai layanan pemesanan akomodasi dan juga tiket transportasi serta berbagai kegiatan lainnya dan merupakan aplikasi berbasis website dan juga desktop. Tiket.com berdiri pada 2011 dan sekaligus merupakan OTA pertama yang ada di Indonesia. Kemudian, saya sebagai Software Quality Assurance berada di bawah Direktorat Teknologi dan di Departemen Software Quality Assurance, dan jabatannya di sini adalah sebagai Software Quality Assurance Intern atau disebut juga sebagai Manual QA. Saya ditempatkan di vertical accommodation yang berhubungan dengan hotel dan juga homes, dan fokus di sini adalah untuk menguji panel atau dashboard atau bisa disebut dengan bagian front end dari aplikasi. Lalu selama bekerja saya bertanggung jawab kepada mentor yang ada di dalam squad accommodation dan juga mentor dari magang Kampus Merdeka. Kemudian terkait dengan metode pengembangan aplikasi yang dilakukan dalam Tiket.com, Tiket.com menggunakan metodologi Agile dengan durasi sprint selama 3 minggu dalam satu kali sprint. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam satu kali sprint adalah backlog grooming, sprint training, lalu masuk ke development phase atau masa implementasi, kemudian ada testing phase atau masa pengujian di mana saya sebagai software quality assurance akan bekerja secara maksimal, secara penuh di testing phase ini untuk menguji produk atau fitur yang sudah berhasil yang sudah selesai diimplementasikan. Kemudian ada tahap deployment, lalu sprint retrospektif untuk mengevaluasi bagaimana tahapan sprint yang sudah berjalan. Lalu dalam metodologi Agile juga dikenal dengan daily stand up, yaitu rapat di awal hari untuk memberikan report apa saja yang akan kita lakukan di hari tersebut dan juga rintangan-rintangan yang dia alami. Kemudian terkait dengan pekerjaan yang saya alami, yang saya jalani selama magang kemarin, saya membuat test case yang isinya nanti merupakan skenario-skenario untuk melakukan pengujian. Lalu yang kedua tentunya saya melakukan pengujian yang merupakan pekerjaan utama saya sebagai software quality assurance, lalu mengikuti meeting-meeting dalam rangkaian sprint tadi, kemudian melacak juga progres bug solving yang dilakukan oleh engineer, lalu membuat bug ticket jika saya menemukan adanya bug atau defect dalam sebuah story, dalam sebuah implementasi. Lalu juga saya sempat melakukan user acceptance testing di aplikasi yang merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh supervisor saya. Kemudian terkait dengan tools dan teknologi yang digunakan, di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, fungsinya merupakan tools yang digunakan untuk komunikasi dan juga kolaborasi. Beberapa di antaranya adalah Slack sebagai media untuk berkomunikasi antar pekerja di Tiket.com. Lalu Jira Software yang kami gunakan ini untuk men-trace pekerjaan kami, juga kemudian ada Confluence sebagai dokumentasi untuk melihat step-step yang harus kami lakukan untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian ada juga Google Meet untuk melakukan video conference. Biasa kami melakukan daily stand up atau meeting-meeting melalui Google Meet ini. Kemudian ada juga Google Calendar untuk melihat agenda-agenda yang harus kami hadiri. Kemudian yang kedua juga merupakan tools yang kami gunakan untuk keperluan pengujian dan juga development. Yang pertama merupakan TestRail. TestRail merupakan aplikasi yang digunakan untuk menuliskan test case yang sudah dibuat sehingga
lebih mudah dilihat dan lebih mudah untuk di-track. Lalu kemudian ada Swagger. Swagger ini, untuk mengetes API yang sudah dibuat oleh engineer dan melihat hasil apakah API tersebut sudah mengeluarkan respons sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian Jira juga kami gunakan untuk membuat dan men-trace, bug ticket yang kami untuk apa, menuliskan bug-bug yang kami temukan saat melakukan testing. Kemudian, berikut adalah beberapa hasil pekerjaan selama, saya menjalani magang. Yang pertama merupakan test case. Mmm, Test case tersebut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan skenario yang nantinya akan dijalankan saat melakukan pengujian. Berikut, di sebelah kiri ini merupakan salah satu contoh test case yang saya buat di TestRail, dan test case ini dibuat dalam format Gherkins, yaitu, format given, when, dan juga then, kurang lebih seperti itu. Kemudian bug ticket, merupakan suatu isu yang dibuat jika saya menemukan sebuah bug atau defect, saat melakukan pengujian. Dan ini merupakan contoh bug ticket yang saya buat, mmm, dan bug ticket ini saya buat di dalam Jira. Nah, yang ketiga, merupakan hasil pengujian itu sendiri. Biasanya, hasil pengujian ini dicantumkan di bagian komen dari story terkait yang saya uji dan bisa berupa video atau foto di mana, itu menunjukkan kalau misalkan pengujian saya sudah memenuhi acceptance kriteria yang didefinisikan pada story tersebut. Kemudian beberapa analisis selama menjalani magang, sejauh ini dapat saya katakan bahwa, magang yang saya jalani ini sudah 90% sesuai dengan apa yang tertulis di KA-MKM. Jadi sebagian besar sudah sesuai, tetapi hanya ada beberapa kegiatan yang memang tidak tercatat dalam KA-MKM, di mana kegiatan tersebut tidak saya ketahui sebelumnya bahwa itu akan dijalankan dan juga memang, beberapa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan utama seperti seminar dan sharing session, lalu juga ada beberapa sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kendala dan solusi yang saya hadapi selama menjalani magang, yang pertama adalah terkait dengan kesulitan untuk memahami product knowledge setiap squad. Di Tiket.com ada banyak sekali squad dan memiliki product knowledge masing-masing. Ketika pertama kali saya join di Tiket.com, sedikit sulit untuk memahami, apa saja product knowledge dari setiap squad dan karakteristik setiap squad. Jadi yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah berdiskusi dan bertanya langsung kepada mentor. Dan mentor akan memberikan penjelasan terkait dengan product knowledge yang perlu saya miliki. Dan kendala yang kedua adalah sulit untuk memahami struktur squad dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap tugas tertentu. Di Tiket.com, sebuah squad terdiri dari banyak orang dan memiliki tanggung jawab masing-masing dan strukturnya juga cukup kompleks. Karena itu saya cukup kesulitan juga untuk mencari siapa, orang yang harus bertanggung jawab terhadap suatu isu yang saya temukan. Solusinya lagi-lagi adalah berdiskusi dan bertanya kepada mentor dan mentor akan mengarahkan orang terkait untuk dapat saya, eee, hubungi. Kemudian kendala yang ketiga adalah terkait dengan adanya pergantian manajemen yang berakibat pada perubahan sistem kerja secara masif. Jadi di tengah-tengah masa magang saya juga terjadi adanya, pergantian manajemen, terutama di tribe teknologi. Jadi, saat itu terjadi juga perubahan sistem kerja yang cukup masif. Dan solusi yang dapat kami lakukan saat itu adalah berusaha untuk beradaptasi dengan cepat juga dengan sistem baru agar, perubahan tersebut tidak menghambat pekerjaan kami sehari-hari. Kemudian bagian terakhir adalah terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah perlu untuk memiliki product knowledge yang baik untuk dapat melakukan pengujian yang baik, terhadap sebuah story. Jadi, kadang, untuk mendapatkan konteks dari story tersebut, kita perlu memahami product knowledge-nya. Jadi, eee, kita mengetahui apa poin dari story tersebut, apa poin yang harus, dites secara, lebih utama sehingga tidak, apa namanya, kita tidak kelewatan untuk menguji hal tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan pengujian itu sendiri. Pengujian harus dilakukan dengan teliti dan detail, sehingga tidak ada bug yang terlewat dan hasil akhirnya juga tidak, mengecewakan para pengguna aplikasi Tiket.com. Lalu saran yang dapat saya berikan adalah, jangan malu untuk bertanya kepada mentor ataupun kepada siapapun orang yang dapat membantu kita untuk memecahkan masalah. Karena jika kita, tidak tidak mau bertanya atau malu bertanya, pada akhirnya, itu dapat menghambat pekerjaan kita. Lalu yang kedua adalah banyak melakukan eksplorasi secara mandiri karena, mmm, sebagai seorang yang baru bekerja juga di Tiket.com,
pastinya akan ada banyak ketidakfamiliaran dengan tools, dengan, produk knowledge itu sendiri, sehingga perlu untuk banyak mengeksplor secara mandiri, sehingga nantinya kita lebih familiar dengan hal-hal tersebut. Berikut adalah presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.